Keberhasilan dari perbuatan yang baik, kalau tidak hati-hati, akan menimbulkan keserakahan. Kalau saudara berhasil, saudara sukses di bidang apapun, berhati-hatilah, karena keserakahan bisa muncul. Penyakit spiritual ini akan menyusup dengan sangat halus tetapi sangat cepat. Dalam bahasa Pali disebutkan nati tanha sama nadi. Tidak ada arus yang lebih kencang dibandingkan dengan nafsu keinginan. Sekarang tiba waktunya saya menguraikan Dhamma sebagai puncak pembacaan Sutta-Sutta Tipitaka dan peringatan Asalha atau Asada ini. Dengarkan, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ribuan sutta dalam kitab suci Tipitaka, ibu bapak dan saudara, yang sering dikatakan memuat 84.000 topik, 84.000 kanda. Akan tetapi ribuan sutta dan puluhan ribu topik itu diberikan oleh Guru Agung untuk menjelaskan Dhamma kepada bermacam-macam lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan tidak sama. Akan tetapi inti ajaran Guru Agung kita adalah Cattari Arya Satchani, 4 kebenaran Arya, yaitu tentang adanya dukkha dalam kehidupan ini yang tidak bisa dipungkiri meskipun disembunyikan. Dan dukkha, penderitaan itu ada sebabnya. Kalau sebab itu dieliminasi, ditiadakan, maka penderitaan juga akan selesai. Dan Guru Agung membabarkan cara untuk melenyapkan penderitaan. Jalan Arya yang berunsur 8. Akan tetapi ibu bapak dan saudara, kalau 4 kebenaran Arya ini disingkat dengan kalimat yang sederhana, Guru Agung kita menggunakan kalimat pubecahang bikawe etarahica dukan cewa panyapemi dukasa ca nirodanti. Oh para biku, sejak awal sampai sekarang demikian Sang Buddha menyampaikan, hanya ini yang kuajarkan kepadamu, yaitu tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Tidak yang lain. Guru Agung kita menyampaikan ungkapan itu tidak hanya sekali. Di dalam kitab suci Tipitaka dicatat di Sangyutta Nikaya. Pada waktu beliau menyapa Anuradha,
Pube Cahang Anurada, Etara Hija, dan seterusnya. Tetapi di Majjhima Nikaya, Guru Agung kita menegur para biku dengan Pube Cahang Bhikkhave. Ibu, bapak, dan saudara, kesulitan kehidupan ini, kepedihan kehidupan ini, ketegangan mental, penderitaan adalah persoalan semua umat manusia. Apakah yang menjadi sebab semuanya itu? Dalam 4 kebenaran Arya, Guru Agung kita menjelaskan kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Kehausan akan kenikmatan indria. Kehausan akan keinginan untuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Dan kalau tidak tercapai ingin menghancurkan dirinya sendiri. Hawa nafsu yang membara itulah ibu bapak dan saudara. Sebab dari semua penderitaan. Ada seorang guru besar meditasi. Sampun suwargi sudah meninggal dunia. Beliau menggunakan kalimat yang sangat mudah untuk ditangkap tentang sebab penderitaan. Saya ingin mengungkapkan sedikit. Guru besar meditasi ini mengatakan ada 3 macam penyakit. Yang pertama adalah penyakit fisik. Tentu ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ibu bapak yang sekarang duduk di tempat ini tidak stroke, tidak ada penyakit, masalah penyakit yang berat. COVID sudah berlalu. Relatif kita semua sehat fisik. Tetapi suatu ketika, kalau saudara bertemu dengan seseorang, lalu saudara bertanya, Anda dari mana? Maaf, Anda dari mana? Bapakku sudah tidak ada, jawabnya. Kapan bapakmu sudah tidak ada? Aku lapar, mau makan. Orang ini sakit mental. Dokter Rukmono punya pasien banyak seperti itu. Dokter Rukmono rawuh. Enggak dia. Kita semua yang hadir sekarang bisa menjawab, bisa menyampaikan pendapat dengan berurutan yang baik. Kita semua sehat mental. Tetapi ibu bapak dan saudara, apakah kita sehat spiritual? Di satu daerah terkenal dengan penghasil yang paling bagus kualitasnya, penghasil soto. Saya tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia. Yang tidak mengerti soto,
nanti tanya kepada umat Buddha dari Muntilan, Magelang, soto. Karena kualitas soto di daerah itu baik sekali, mahal harganya. Lalu para petani dan pedagang ini membeli soto dari daerah lain. Soto bukan soto. Soto dari daerah lain itu dirajang, dicampurkan dengan soto yang berkualitas baik itu. Masih ditambah dengan air gula. Supaya berat. Dan kualitasnya kelihatan sangat baik. Ibu, bapak, dan saudara. Soto yang dipalsu ini dijual dengan harga kualitas prima. Ibu, bapak, dan saudara. Orang yang seperti ini apakah sakit mental? Tidak. Orang seperti ini cerdas sekali. Menggunakan akalnya, pikirannya untuk memalsukan soto itu. Orang ini sehat fisik, sehat mental, tetapi tidak sehat spiritual. Dia menipu karena keserakahan. Tidak hanya di dunia petani dan pedagang, ibu, bapak, dan saudara. Di dunia pendidikan, kedudukan, kekuasaan, bahkan di lembaga agama, orang-orang yang cerdas, yang pandai, justru mereka membuat hal-hal yang tidak benar. Demikian pandai seolah-olah hal-hal yang dipalsukan itu tampak benar. Bukankah itu sakit spiritual? Sehat fisik, sehat mental, tetapi tidak sehat spiritual. Keserakahan itulah membuat dia berperilaku buruk. Dan kalau usahanya gagal, timbullah kebencian. Ingin menghancurkan yang lain. Kalau usahanya berhasil, keserakahannya menjadi besar. Keakuannya juga menggelembung menjadi besar. Berhati-hatilah ibu, bapak, dan saudara. Akan tetapi, cobalah perhatikan ini. Bukan hanya usaha yang buruk, bukan hanya usaha yang merugikan orang lain, bukan. Tetapi keberhasilan dari perbuatan yang baik. Saya ulang sekali lagi. Keberhasilan dari perbuatan yang baik, kalau tidak hati-hati, akan menimbulkan keserakahan. Kalau saudara berhasil, saudara sukses di bidang apapun, berhati-hatilah. Karena keserakahan bisa muncul. Penyakit spiritual ini akan menyusup dengan sangat halus tetapi sangat cepat. Dalam bahasa Pali disebutkan nati tanha sama nadi. Tidak ada arus yang lebih kencang dibandingkan dengan nafsu keinginan.
dalam keberhasilan, dalam kemajuan, sekalipun itu dicapai dengan cara yang baik, sesuai dengan moral agama, sesuai dengan hukum negara, berhati-hatilah. Keberhasilan bisa memancing keserakahan. Di semua lini, termasuk keberhasilan spiritual. Kalau Anda melakukan olah spiritual, mencapai kemajuan dalam meditasi, juga harus berhati-hati. Kemajuan dalam meditasi pun bisa menimbulkan keserakahan. Dalam Vipassana dikatakan Vipassana upakilesa, keserakahan yang halus sekali karena keberhasilan spiritual. Apalagi kenikmatan indera, Ibu Bapak dan Saudara. Di dalam Dhammapada disebutkan nakaha pana wasena titik kamesu wijhati. Apa sada duka kama iti winyaya pandito. Andai kata ada hujan yang turun bukan air tetapi emas, hujan emas, saudara memungut emas itu sepuas-puasnya, saudara tidak akan pernah puas. Apa sada duka kama iti winyaya pandito. Orang bijaksana melihat kenikmatan indrawi itu sebentar, tetapi menimbulkan penderitaan yang panjang. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada seseorang yang kemudian mengatakan pada saya, Bante, kalau begitu ajaran agama kita ini, kami umat Buddha ini, tidak boleh terlalu maju. Tidak boleh kaya-kaya amat, sedang-sedang saja. Miskin lebih baik. Menjadi biku lebih terpuji. Apakah demikian, saudara? Tidak. Kalau Anda melakukan hal-hal yang baik, yang benar, berusaha dengan baik dan benar, mewaspadai timbulnya keserakahan, kebencian, kecongkaan, Anda bisa memiliki lebih. Guru Agung tidak mengajarkan Anda untuk hidup menjadi orang melarat. Tetapi jangan gundeli. Mboten pareng gundeli. Karena semuanya itu owah gingsir. Pada saat Anda gundeli, mencengkeram yang tidak kekal, saat itulah Anda akan menderita. Apa toh saudara di dunia ini yang kekal? Tidak ada. Semuanya tidak kekal. Mengapa kita gundeli? Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, bersiaplah untuk melepaskan pada saat kita harus melepaskan. Bersiaplah untuk melepaskan
pada saat perubahan itu terjadi. Oh iya Bante, orang yang bisa melepaskan itu kan orang miskin. Kalau kita menjadi mampu, menjadi kaya, materi kita banyak, amat sulit kita melepaskan. Tidak, saudara. Melepaskan bukan karena miskin atau tidak miskin. Bisa melepaskan itu adalah sikap mental. Guru Agung kita Buddha Gautama sendiri menyampaikan perumpamaan seperti seekor burung puyuh. Hari pertama disinggung di sini. Seekor burung puyuh akan mati hanya terjerat rumput yang kecil. Hanya rumput yang kecil menjerat seekor burung puyuh. Burung itu akan mati. Tetapi meskipun rantai yang kuat mengikat kaki gajah, seekor gajah bisa mencabut rantai itu. Apa artinya? Kalau Anda merasa miskin, hati-hati. Miskin itu juga bisa mengikat saudara. Tapi kalau saudara mempunyai materi yang banyak, cukup, belum tentu saudara melekat. Terserah, tergantung saudara sendiri. Mempunyai sikap mental yang baik atau ingin melekat. Yang materinya tidak banyak bisa melepas, ada. Yang materinya tidak banyak, tidak bisa melepas, juga ada. Yang materinya banyak, tidak bisa melepas, juga ada. Yang materinya banyak, bisa melepas, juga ada. Melepas tergantung dari latihan mental kita. Bukan tergantung dari materi yang Anda punya. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, mengatasi kesulitan hidup, ketegangan mental, penderitaan ini harus dimulai dengan latihan melepaskan. Melepaskan tidak terjadi begitu saja. Dengan dimohon, aku memohon supaya aku bisa mempunyai kemampuan melepaskan. Tidak, saudara. Kemampuan melepaskan juga tidak bisa terjadi hanya mendengar khotbah-khotbah. Kemampuan melepaskan harus dilatih dengan memberikan dana, bantuan, peduli kepada siapa saja yang memerlukan bantuan kita. Memberi, benar-benar memberi, untuk mengurangi keserakahan, kebencian, keakuan. Karena keserakahan, kebencian, keakuan itulah yang membuat kita melekat. Memberi tanpa pamrih, berdana dengan tidak mengharap pahala, hanya untuk membersihkan hawa nafsu yang mengotori batin kita. Keserakahan, kebencian, iri hati, keakuan, kecongkaan, dan lain-lain. Tahun yang lalu begitu selesai perayaan Asada, sahabat baik kami, Prof. Syafaatun Husyafa, menulis kepada saya, Bante, memberi hanya untuk memberi. Berdana bukan mencari pahala. Bu Syafa mengatakan ada kalimat yang sangat baik, Bante. Love without a why. Love artinya memberi
tanpa why, tanpa pamrih. Ibu, ada seorang remaja yang mengatakan pada saya, Bante, love without a why itu kan kita anak-anak muda ini. Kalau sudah love without a why, buta. Oh, saudara, love-nya anak-anak muda itu love with a lot of why. Ibu, bapak, dan saudara, setahun yang lalu juga, pada waktu meresmikan Wihara Mahasampati, di sini ada umat dari Medan. Pak Lukman memberikan kalimat singkat sekali. Sampai hari ini saya ingat. Beliau mensitir, memberikan garis bawah salah satu ajaran. Beliau menggunakan kalimat guru utama Buddha. Salah satu ajaran penting guru utama Buddha, dan Pak Lukman sekarang lenggah bersama kita, yaitu berdana, memberi. Saya juga teringat kepada Romo Agung. Beliau kuliah, di Hong Kong University, di program S3. Mengerti sekali beliau agama Buddha. Bisa menguraikan bagaimana keserakahan kebencian dengan abidama lebih baik dari saya. Beliau adalah pastor paroki Mundelan. Apa yang menarik bagi beliau, ajaran Guru Agung kita tentang dasa paramita, utamanya tentang berdana. Dhamma dana. Ibu, bapak, dan saudara, memang dari sudut yang menerima, dhamma dana itu lebih tinggi dari amisa dana, dana materi. Tetapi bagi yang memberi, baik berdana materi, baik berdana ilmu, baik berdana dhamma, harus without a why. Tidak boleh ada pamrih. Berdana untuk membersihkan kotoran batin. Itulah langkah pertama mengurangi kemelekatan. Melekat, attachment adalah awal dari penderitaan. Melekat, attachment, upadana adalah bentuk nafsu indera yang sangat kasar. Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita kemudian juga melanjutkan jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Berhenti itu. Jangan membuat rekayasa. Karena Anda tidak sakit mental, kita tidak sakit mental, kita bisa membuat rekayasa. Menjadi seolah-olah benar. Seolah-olah baik. Tetapi sesungguhnya rekayasa yang muncul dari keserakahan. Yang muncul dari keakuan. Bahkan muncul dari kebencian. Tetapi juga tidak hanya menjaga perilaku, tidak berbuat yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, tetapi juga adalah latihan bagi kita
Tidak kalah pentingnya dengan perilaku, membuat pikiran menjadi tenang. Mengapa Ibu Bapak dan Saudara? Saya hanya memberikan penjelasan, saya ingin menguraikan sedikit saja sebagai akhir dari uraian ini. Kalau pikiran Anda tidak bisa tenang, tidak ada latihan pada saat-saat tertentu untuk membuat pikiran ini tenang. Tidak ada latihan itu, Anda abaikan itu. Pikiran yang mendidih, pikiran yang bergolak, seperti air yang mendidih. Anda tidak bisa melihat wajah Anda sendiri dengan jelas. Air yang kotor, yang letak, air yang bergolak, air yang mendidih. Tidak mungkin Anda akan melihat wajah Anda dengan jernih. Pada saat air itu menjadi tenang, pada saat kotoran itu mengendap, Anda akan melihat wajah Anda dengan jernih, terang dan jelas. Pernah ada seseorang mengatakan pada saya, benar Bante. Saya kaget suatu ketika. Saya melihat ke air. Kok saya memakai mahkota? Mengapa? Karena airnya bergolak. Air yang bergolak membentuk mahkota di kepala saudara. Air yang jernih memantulkan muka wajah saudara yang sebenarnya. Jernih dan bening. Anda akan melihat semuanya sebagaimana adanya. Tidak sulit dalam pikiran yang tenang, yang tidak bergejolak, tidak membara. Pikiran yang tenang, tidak sulit menerima perbedaan, keberagaman dengan ketulusan hati. Hanya pikiran yang tidak tenang, yang bergolak karena kebencian atau karena keserakahan. Anda sulit menerima yang lain. Karena Anda menganggap yang lain itu berbeda dengan saya. Keberagaman dan perbedaan di dalam bahasa Pali dikatakan dhammata. Alami, sangat alami. Siapa yang bisa memungkiri perbedaan? Siapa yang bisa menolak keberagaman? Pikiran yang jernih akan menerima perbedaan dan keberagaman dengan ketulusan hati. Pikiran yang jernih, tenang karena ada sati awareness. Kalau sati muncul, sampajanya, wawasan yang jernih akan muncul. Kalau satinya absen, awarenessnya absen, keberhasilan baik saudara juga akan memancing bahaya. Pada saat sati awareness muncul, begitu muncul keserakahan, kebencian, maka aware, tahu, ini tidak baik. Karena sati itu memunculkan sampajanya, wawasan yang jernih. Pada saat tidak ada kesadaran, tidak ada awareness, maka wawasan yang jernih itu seperti lenyap. Hanya keserakahan, kebencian, dan keakuan
yang menguasai saudara. Keserakahan, kebencian, keakuan akan menggunakan kecerdasan kita untuk merekayasa apa saja. Seolah-olah menjadi baik, benar, bermoral, meskipun tidak. Demi kepentingan kita. Oleh karena itu bermeditasilah. Menenangkan pikiran, menggunakan sakti sampajanya, supaya saudara mempunyai wawasan yang jernih, yang jelas, yang terang, tidak bersekutu dengan keserakahan, kebencian, dan keakuan. Kalau kotoran batin ini berkurang. Tadi Sangganayaka menggunakan kalimat, kalau kotoran batin ini mengecil, meskipun tidak lenyap, tetapi mengecil. Apalagi menjadi lenyap. Itulah sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi sepi ing pamrih. Kalau saudara tidak ada sati, tidak ada awareness, tidak ada wawasan yang jernih, nanti menjadinya rame ing gawe, rame ing pamrih. Tidak boleh demikian. Marilah kita bekerja mengabdi dengan tanpa pamrih. Rame ing gawe, sepi ing pamrih, dalam arti yang sesungguhnya. Selamat merayakan asalha atau asada. Semoga kita semua maju, berlatih dengan baik, dan menyelesaikan penderitaan, menjadikan kehidupan ini sangat berguna bagi semua orang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.